Inilah teman-teman 10 ajaran dalam bahasa Jawa yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo yang hari ini bisa kita share sebagai petuah, sebagai pedoman karena berisi wejangan-wejangan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini akan saya share 10 ajaran Sunan Kalijogo. Sebagai masyarakat Muslim Indonesia, yakin kita kenal siapa itu Sunan Kalijogo. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo. Terkenal karena dakwanya menggunakan kesenian masyarakat Jawa, khususnya ya pada saat itu, seperti wayang, tembang, seperti tembang lirilir, lirilir, tandurewo sumilir, dan seterusnya. Itu adalah gubahan dari Sunan Kalijogo. Dan lagu anak-anak, lagu dolanan, ketika kita masih SD dulu, diajarkan. Bahkan ketika bermain dengan teman-teman juga sering kita nyanyikan. Gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, dan seterusnya. Ini adalah gubahan dari Sunan Kalijogo. Dan salah satu lakon wayang yang terkenal adalah Dewa Ruci. Dalam Mahabharata nggak ada itu Dewa Ruci. Ini gubahan Sunan Kalijogo. Bahkan nama Dewa Ruci pun sampai sekarang diabadikan menjadi kapal ya. Kapal apa ini miliknya bangsa Indonesia, yaitu KRI Dewa Ruci. Nah, ini diabadikan oleh bangsa Indonesia sebagai nama kapal hebat ya, milik bangsa Indonesia, yaitu KRI Dewa Ruci. Dari Dewa Ruci itu lakon yang digubah oleh Sunan Kalijogo. Nah, kita lihat apa sih ajaran yang diberikan oleh Sunan Kalijogo ini saat itu. Tentu saja menggunakan bahasa Jawa, karena bahasa Indonesia belum ada. Beliau berdakwah itu pertengahan abad ke-15 sampai abad ke-16. Tentu bahasa Indonesia belum dikenal saat itu ya, masih menggunakan bahasa Jawa. Apalagi lokasi dakwahnya ini di daerah Kadilangu, daerah Jawa Tengah, menggunakan bahasa Jawa. Nanti kita lihat satu persatu. Ajaran yang pertama, atau wejangan, atau petua dari Sunan Kalijogo. Yang pertama adalah ure iku uro. Artinya secara tekstual, hidup itu menyala. Jadi hidup itu seharusnya menyala, yaitu memberikan manfaat kebaikan bagi orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita hidup, seyogianya hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain. Ini ajaran petuah atau wejangan Sunan Kalijogo yang pertama. Jadi memberikan kebaikan kepada sesama. Karena apa? Kalau kita berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama, dampaknya pada diri kita. Itu juga akan membawa kebaikan, membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Dan ini wejangan petuah ajaran yang pertama dari Sunan Kalijogo, ure iku uro, hidup itu menyala. Yang kedua, memayu hayuning bawono ambrasto dur hangkoro. Artinya, selama hidup, manusia harus berusaha untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Bukan hanya itu, manusia juga harus berusaha untuk menghilangkan sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Jika tidak, sifat ini hanya akan membawa kerugian pada diri manusia itu sendiri. Nah, ini wejangannya, petuahnya, ajaran Sunan Kalijogo yang kedua. Yang ketiga, Surodyo Joyo Jaya Ningrat lebur dene pangastuti. Jadi sifat keras hati, angkara murka, licik hanya bisa dikalahkan dengan sikap yang lemah lembut dan penuh kesabaran. Jadi kasih sayang, lemah lembut, kesabaran itu bisa mengalahkan angkara murka. Jadi pepatah ini atau wejangan ini juga mengajarkan pada manusia untuk selalu menjaga hati dari godaan setan yang penuh hawa nafsu, serta saling memaafkan sesama manusia.
Jadi menjaga godaan setan dari hawa nafsu kita, dan juga belajar saling memaafkan antara sesama manusia. Ini yang ketiga. Ajaran yang keempat, ojo gumungan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Kalau bahasa Indonesianya secara tekstual itu menjadi manusia jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, getun menyesal, ya. Jangan mudah terkejut, dan jangan manja, ojo aleman, jangan manja. Jadi kita itu jangan mudah heran kalau melihat sesuatu yang baru yang ada di dunia ini. Bersikaplah dengan bijak agar tidak terjerumus pada hal-hal yang menyesatkan. Selain itu, kita sebagai manusia juga harus belajar menjadi pribadi yang mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Makanya jangan manja, ojo aleman. Ini ajaran dari Sunan Kalijogo yang keempat. Yang kelima, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadongan kan kemarman. Artinya, jadi kita sebagai manusia itu jangan terlena dengan jabatan, ketungkul marang kalungguhan. Jadi jangan terlena dengan jabatan. Ingat, godaan manusia muslim itu ada 3. Salah satunya adalah jabatan, kalungguhan. Karena apa? Jabatan itu bersifat duniawi, sementara. Presiden pun sementara, paling banter 10 tahun. Menteri juga gitu sementara, kadang-kadang diresafel. Gubernur, direktur, bupati, itu sementara, dibatasi oleh waktu. Makanya jangan sampai kita ini terlena dengan jabatan itu. Tentu saja gunakanlah jabatan untuk kebaikan bagi masyarakat yang dipimpinnya, sehingga membawa berkah, membawa kebaikan baik di dunia maupun nanti di akhirat, karena akan dipertanggungjawabkan. Dan kata Sunan Kalijogo ini, semua hal yang dilakukan untuk tujuan kepuasan pribadi atau memenuhi ego hanya akan membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Ini teman-teman, ajaran yang kelima, ojo katungkul parang kalungguhan, kadongan kan kemarman. Jadi enggak terlena dengan jabatan itu, tidak terlena juga dengan kesenangan, kemarman. Akhirnya apa? Merugikan diri sendiri. Yang keenam, ojo adigan, adigum, adiguno. Jadi orang jangan sok berkuasa, sok besar, dan sok paling sakti. Sifat-sifat ini penuh dengan hal-hal negatif, bisa membuat seseorang terjerumus dan tersesat. Karena kesombongan yang muncul. Sombong adalah sikap iblis, dan iblis laknatullah, alamannya jelas neraka. Makanya janganlah seperti itu. Ojo adigan, adigum, adiguno. Berusaha menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Jangan menjadi pemalas yang hanya menggantungkan dan memanfaatkan kelebihan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Jadi seperti itu. Jangan sombong. Kalau bahasa kita kan, ojo adigan, adigum, adiguno. Yang ketujuh, ini sering juga kita dengar ajaran Sunan Kalijogo ini, yaitu ngeluruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake, sakti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Berani berjuang tanpa membawa massa, mampu menang tanpa merendahkan dan mempermalukan orang lain, menjadi orang yang berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, dan menjadi kaya tanpa didasari harta benda. Itu jangan seperti itu. Santun sebenarnya halus, nurut tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Kita masih ingat pepatah ini. Almarhum Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto, sering menggunakan ini, nurut tanpa bolo. Sering kita dengar dulu.
menang tanpa masurake, sugih tanpa bondo. Ini sering diucapkan Pak Harto seperti itu. Baik, yang kedelapan, ajaran dari Sunan Kalijaga dalam bahasa Jawa, datang serik lamun ketaman, datang susah lamun kelangan. Jadi artinya jangan mudah sakit hati ketika tertimpa sebuah musibah. Jangan sedih ketika kehilangan sesuatu. Pada dasarnya musibah yang menimpa manusia merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang bisa jadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri. Meskipun hal yang wajar, perasaan sakit hati dan sedih, tapi tidak perlu berlarut-larut karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya sementara yang bisa berakhir kapan saja. Makanya kalau didasari itu hanya sementara, dibatasi umur, kita pasti mati. Kenapa kita harus begitu memiliki sampai menggebu-gebu itu kan? Makanya kelangan ya nggak usah susah, gitu loh kan? Jadi tidak dapat ini biasa, dapat keutamaan juga biasa, nggak sampai berlebihan karena bersifat sementara. Artinya dibatasi oleh umur, kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang berjiwa, kita anggap manusia ini saja, itu pasti mati, tidak ada yang abadi. Itu yang ke-8. Yang ke-9, ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Jadi manusia itu menurut Kanjeng Sunan Kalijaga jangan merasa paling pandai agar tak salah arah, dan jangan berbuat curang agar tidak celaka. Menjadi orang yang paling pintar justru bisa menjadi senjata mata Tuhan yang berujung pada jalan yang salah. Sedangkan berbuat curang bisa hanya akan membawa kerugian pada diri sendiri. Orang yang sombong, orang yang tidak jujur, ya, itu akan mencelakakan diri sendiri. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Nauzubillah. Ini pecahan Kanjeng Sunan Kalijaga yang ke-9. Yang ke-10, ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kenduk. Jangan mudah tergiur dengan barang mewah, cantik dan indah, karena semuanya sementara dan dapat hilang kapan saja. Barang-barang yang penuh dengan kemewahan juga bisa menyesatkan. Dan jangan berpikir mendua atau pelin-pelan agar niat dan semangat tidak berkurang. Inilah teman-teman 10 ajaran dalam bahasa Jawa yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga yang hari ini bisa kita share sebagai petuah, sebagai pedoman, karena berisi wejangan-wejangan kebaikan walaupun dalam bahasa Jawa saat itu, tapi paling tidak sekarang bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia. Semoga kita dapat memetik intisari, dapat mengambil manfaat dari 10 wejangan Kanjeng Sunan Kalijaga ini, seorang wali terkenal, salah satu dari wali Songo yang terkenal, khususnya di Pulau Jawa, yang menyampaikan ajaran di daerah Kadilangu, Jawa Tengah. Beliau berasal dari Tuban, Jawa Timur, anak bupati atau adipati Tuban yang bernama Raden Said sebelumnya. Ini teman-teman, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.